Ya, di pertemuan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak ingin mencoba untuk membahas yaitu adalah gerak harmonik sederhana. Itu adalah materi yang terakhir untuk kelas 10 di semester 2. Itu adalah bab ke-11 tentang gerak harmonis sederhana atau sering kita kenal dengan GHS gitu. Nah, sebelum masuk ke gerak harmonis sederhana, Bapak ingin mencoba seperti pepatah bilang mengatakan ada pengantarnya dulu. Jadi kita coba lihat di sini ada pengantarnya. Di sini pengantar untuk GHS ya. Nah, pengantar untuk GHS. Kita misalkan kalian tahu nggak yang namanya si pegas? Pegas ini bahasa istilahnya ya, tapi kalau bahasa kita itu adalah per. Kalau bahasa bentuknya itu adalah per. Tahu per kan? Nah, per itu yang sering kita lihat di motor, ada per, kemudian ada ayunan, ada juga per di situ, itu ada di standar motor dan sebagainya. Itu adalah per, itu adalah merupakan pegas. Nah, kita misalkan contoh di sini ada satu pegas ya, seperti ini. Ini pada saat keadaan diam, tidak kita tarik dan tidak kita apa-apakan pegas ini dalam keadaan diam atau dalam keadaan normal. Nah, pada saat pegas ini kita tarik, otomatis kan pegas itu akan memiliki memanjang ya, berarti otomatis dia akan memanjang. Nah, seperti ini ya kan. Kalau kita tarik dengan gaya F, ataupun kita beri beban lah di sini ya, atau kita berikan beban benda di sini. Kita berikan benda sehingga benda itu yang mengakibatkan tertariknya si pegas itu. Berapa besarnya? Itu adalah sama dengan W. W itu adalah usaha benda yang menarik si benda ini ke bawah. Kemudian di sini ada yang namanya gaya. Sehingga nilainya itu adalah berarti di sini karena dia adalah yang merupakan yang menarik benda itu adalah W, sehingga F itu sama dengan W. Nah, seperti ini. Ini ya. Untuk gaya. Nah, lalu bagaimana? Ada di sini kan ada selisihnya. Kita lihat di sini ada pertambahan panjang. Ya, kita lihat di sini, berarti di sini ada selisihnya. Kita ukur bagaimana selisihnya pada saat dari sini tarik ke sini. Nah, di sini ada yang namanya delta X. Delta X itu merupakan adalah pertambahan panjang suatu pegas. Sehingga kita kalau lihat ada rumusnya, ada gaya pegas. Kita lihat di sini ada persamaan gaya pegas. Nah, rumus gaya pegas itu apa? F, ini tadi F sama dengan pertambahan panjangnya, ini delta X dikalikan dengan K. K itu adalah konstanta ya. Ini untuk persamaan gaya pegas, untuk pengantarnya dulu. Atau juga ini sering disebut dengan kita kenal dengan hukum Hooke ya. Kalau di SMP itu dia berbicara tentang pegas itu adalah hukum Hooke. Nah, kita lihat di sini berarti keterangannya di sini adalah F itu adalah gaya. F itu adalah gaya. Gaya satuan yang adalah Newton. Kemudian adalah K. K ini adalah suatu konstanta pegas ya. Konstanta pegas. Nah, kemudian delta X ini, delta X itu adalah merupakan perubahan panjang. Perubahan panjang dari si pegas tadi ya. Apa sih satuannya? Kalau yang ini adalah satuannya meter. Kalau misalkan konstanta pegas itu adalah satuannya Newton per meter. Nah, ini adalah pegas, pengantar pegas. Baik, kita
lanjutkan di sini untuk pegas ini biasanya dia disusun ada dua, disusun secara seri, kemudian disusun secara paralel. Disusun kalau dia seri itu seperti ini. Nah, gambar seri itu kalau pada saat dipegas itu dia nyambung, menyambung jadi satu. Ini, kemudian kita pasang lagi di sini. Nah, ini adalah disusun secara seri. Ini adalah K1 dan ini adalah merupakan K2 kalau dia seperti ini. Bagaimana persamaannya? Persamaannya seperti ini, 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2 dan seterusnya. Itu untuk K serinya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia disusun secara paralel? Di sini ya, disusun secara paralel. Ini paralel. Kalau dia disusun secara paralel, artinya dia digandengkan dua. Artinya misalkan di sini, berarti sini. Nah ini misalkan di sini kan ada benda tadi ya. Ini juga digantungkan satu benda. Nah, di sini menarik benda. Di sini ada K1 dan ada juga K2. Lalu bagaimana nilainya? Berarti nilainya adalah berarti KP paralel K1 ditambahkan dengan K2. Ini untuk persamaan seri dan ini untuk persamaan ketika pada saat pegas digantung secara paralel. Oke. Nah, ini adalah untuk pengantarnya ya. Kita lanjutkan ke materi gerak harmonis sederhana tentang pegas. Ya, kita lanjut tentang materi gerak harmonis sederhana. Itu adalah tentang pegas. Seperti yang kita mau bahas di sini adalah GHS pegas ya. Di sini tentang pegas. Oke. Ini adalah kata kuncinya yang mau kita bahas, itu tentang pegas. Kalau misalkan kita punya suatu bidang seperti ini suatu bidang. Nah, kita punya suatu pegas di sini. Ada suatu pegas. Pegas. Kemudian di sini ada bendanya. Kita hubungkan dengan suatu benda. Tentu benda ini memiliki suatu massa dan juga pegas ini memiliki suatu nilai konstan K pegas. Itu adalah nilainya K. Kalau misalkan benda ini kita tarik dengan gaya F misalkan, sehingga pegas ini otomatis akan bertambah panjang, ya kan? Maksudnya adalah ada pertambahan panjang pegas seperti contoh yang sebelumnya tadi ada pengantar. Kita lihat di sini. Kalau kita misalkan posisi awalnya pada saat benda itu kita tarik dengan pegas di sini. Di sini aja deh. Tarik ya dengan pegas, maka otomatis benda itu akan memiliki pertambahan panjang. Nilainya ini ya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Artinya benda itu kalau misalkan ditarik dengan ini, sehingga dia kalau ditarik dengan gaya ini, benda itu benda itu akan jauh. Kemudian konstanta ini akan merenggang seperti ini. Ya, artinya di sini ada yang namanya merupakan pertambahan panjang x-nya. Jadi bagaimana sih ketika kita lepaskan yang ini, ya kita lepas ini benda itu, maka otomatis secara tidak langsung pasti ada gaya yang menarik ke sini. Sehingga apa? Sehingga pegas ini akan bermain-main gitu, secara bolak-balik dengan suatu lintasan yang sama. Terjadi gerakan harmonis di situ, ini kan harmonis.
harmonis ini adalah merupakan gerak harmonis ini adalah merupakan gerak yang namanya bolak-balik. Gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik. Ya, itu harmonis. Makanya di sini dia selalu melewati titik yang sama dengan lintasan yang sama, tetapi terjadi bolak-balik. Maju mundur seperti itu. Itu adalah dikatakan dengan gerak bolak-balik atau dengan gerak periodik namanya. Ya, tuh. Ini untuk tugas. Nah, bagaimana persamaannya kalau seperti ini? Kita lihat persamaannya. Persamaannya berarti F. Ini F itu apa? F itu adalah ada gaya yang menarik ini tadi di sini. Berarti ada gaya pemuli. Ada F pemuli. Bagaimana nilainya? Min Kx. Min Kx karena dia arahnya berlawanan di sini. Ini ada gaya pemuli di sini. Sini kan sejauh X berarti dia adalah min Kx. Nah, ini untuk gayanya ya. Nah, lalu bagaimana sih untuk persamaan yang umum yang kita ketahui? Kita lanjut ke sini. Oke. Kita punya kemarin persamaan itu tentang hukum Newton. Nah, penerapan si hukum Newton. Tetapi sebelum itu kita masuk ke nilai suatu percepatannya dulu. Berarti ada nilai percepatan untuk ya S nanti min omega kuadrat dikalikan dengan X. Ini adalah percepatan, nilai percepatan. Nah, setelah itu kita lihat lagi, kita punya fenomena yang berbeda. Ada ini ada yang kedua, contoh yang kedua. Di sini misalkan katakanlah oke lah bendanya itu diam pada saat posisi awalnya. Ketika benda itu kita dorong dengan gaya pemuli di sini, gaya F, gaya pemuli, sehingga apa? Sehingga otomatis si benda itu akan merapat dengan rapatan yang sangat rapat di sini pada per itu atau pegas. Nah, berapa nilainya? Kita lihat di sini ada nilai K-nya, termasuk di sini ada nilai masanya di situ ada. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita sebutkan di sini ada yang namanya nilai usahanya gitu. Kemudian kalau dua benda kemarin saling bersentuhan, maka ada yang namanya gaya normal gitu. Nah, di situ. Nah, kalau misalkan kita apa namanya benda ini kita dorong, sebelum itu di sini katakanlah di sini ada X-nya sini. Nah, di sini ada X-nya. Kalau misalkan dia ada rapat, ada X-nya. Kalau kita dorong ya, ini benda ini kita dorong, berarti rapat. Sebetulnya di sini gambarnya di sini X-nya. Nah, cuman olehnya terlalu dekat, oke lah di sini lah. Ini X-nya situ. Di sini X-nya. Ya. Nah, di situ X-nya. Lalu nilainya berarti jumlah gaya sama dengan M kali A. Itu dalam hukum Newton 3. Berarti gayanya apa saja di situ ada gaya pemuli. Kita lihat sini ada gaya pemuli, kemudian M kali A. Nah, A-nya apa nilainya A? A-nya tadi adalah ini, berarti M kurung omega kuadrat dikalikan dengan X. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga nilai kita pastikan bahwa ini nilai ada di sini F-nya itu kan ada berapa tadi nilai F-nya itu. Nah, ini nilai F-nya ini. Yang ini. Sehingga nilainya yang ini. Nah, ini nilai F-nya min sehingga ditekan ini berarti min
KX, ya kan? Seperti itu. Min KX di situ. Berarti lihat lagi K sama dengan KX, ya, KX karena di sana minus sama dengan M di sini kalikan dengan omega kuadrat. Nah, ya kan? Kenapa? Karena kita pindahkan sini nilai x-nya sini ya, sehingga sini menjadi nilainya positif ya, ini negatif ya, positif. Hingga KS min omega ini. Terus lanjut lagi, kita lihat nilai berapa sih nilai omeganya. Kita lanjutkan berarti nilai omega sini ya, lanjut. Ini kita berkelaskan dulu. Omega kuadrat sama dengan berapa nilainya? K per M. Karena di sini masing-masing memiliki nilai dulu. Kita lihat sini nilai X dan oh ya, di sini sudah habis ya. Nilainya sudah habis. Karena ini sama-sama ini kita coret X-nya, nilai X-nya berarti min K gitu. Kemudian K-nya berubah menjadi positif jadi 3 omega. Berarti akar dari K per M. Nah, ini untuk persamaannya ya. Oke. Terus kita lanjut lagi ke persamaan berikutnya. Ini ada periode. Nah, ada periode ini biasanya rumusnya T sama dengan sektor F. Kemudian juga T boleh kita tuliskan F itu berapa? Berarti sektor R 2 V, kemudian M per K untuk periode, kemudian untuk frekuensinya berarti sini F sama dengan frekuensi F sama dengan 1/2 V akar dari K per M ya. Nah, ini untuk frekuensi rumusnya. Nah, lanjut lagi ya, ini ya untuk periode sudah kita lihat, untuk frekuensi sudah kita lihat ini. Baik, Bapak rasa ini untuk si pegas, persamaan pegasnya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya.